Sebanyak 3 negara yang bisa dijajal timnas Indonesia sebelum melawan China di matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untung bagi Patrick Kluivert, ia kini memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan pertandingan. Sekadar diketahui, liga-liga top Eropa telah berakhir pada Mei tahun 2025. Ambil contoh Liga 2 Inggris, yang berisikan Marcelino Ferdinand, Nathan dan Ole Romeni berakhir pada tanggal 3 Mei tahun 2025. Dengan begitu, Patrick Kluivert bisa menggelar pemusatan latihan lebih dulu demi membangun chemistry antar pemain. Chemistry antar pemain ini yang belum terbentuk saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Karena cuma memiliki waktu persiapan 2 hari, Ole Romeni dan kawan-kawan dihajar Australia 5-1. Demi menciptakan kesulitan, PSSI bisa saja menggelar laga uji coba sebelum melawan China. PSSI pun pernah melakukannya sebelum timnas Indonesia menghadapi Irak di matchday 5 grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Saat itu, PSSI menjadikan Tanzania sebagai lawan latih tanding timnas Indonesia pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Lantas, negara mana saja yang mungkin dipilih PSSI sebagai lawan tanding timnas Indonesia sebelum bersua China? Berhubung 2 lawan timnas Indonesia pada Juni tahun 2025 adalah 2 negara Asia Timur, China dan Jepang, tak ada salahnya jika PSSI memilih Hong Kong sebagai lawan skuad Garuda. Hong Kong kini tak bisa diremehkan karena telah menaturalisasi banyak pemain asing yang berkiprah di kompetisi mereka. Di FIFA Matchday Maret tahun 2025 saja, pelatih timnas Hong Kong Ashley Westwood membawa 13 pemain naturalisasi. Saat bermain imbang di markas Singapura pada matchday pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Hong Kong akan menjamu India di matchday kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Korea Utara dijadwalkan menghadapi Kirgistan di matchday 9 grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025. Meski venue belum ditentukan, Korea Utara biasanya memilih Laos sebagai markas mereka. Berhubung jarak Laos dan Indonesia tidak terlalu jauh, Korea Utara bisa saja mampir untuk menantang timnas Indonesia. Secara gaya permainan, Korea Utara dan China tidak terlalu jauh. Terakhir ada raksasa Oseania yang baru saja memastikan lolos Piala Dunia 2026, Selandia Baru. Di FIFA Matchday Juni tahun 2025, Selandia Baru dijadwalkan menantang Pantai Gading, tanggal 8 Juni tahun 2025, dan Ukraina, tanggal 11 Juni tahun 2025. Dua laga ini rencananya digelar di Toronto, Kanada. Namun, potensi laga timnas Indonesia versus Selandia Baru terjadi sangat kecil. Sebab, para pemain abroad Selandia Baru seperti Chris Wood dan kawan-kawan disinyalir langsung terbang ke Kanada setelah menghabiskan pertandingan di kompetisi mereka masing-masing, alih-alih terbang ke Indonesia lebih dulu. Sementara itu timnas China menderita kekalahan 2-0 di kandang sendiri dari Australia dalam pertandingan lanjutan ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025. Bermain di hadapan publik sendiri di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China menyerah 2-0 lewat gol yang dicetak Jackson Irvine dan Nissan Velupillai. Kekalahan itu membuat peluang mereka mengamankan tempat di turnamen tahun depan terancam. Selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, China akan melawat ke markas timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta,
pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Kemudian China juga akan menjamu Bahrain di kandang sendiri 5 hari berselang. Hasil negatif melawan Australia membuat China masih terjerembab di dasar klasemen grup C dengan 6 poin. Pasukan Branko Ivankovic kini harus berjuang keras untuk menang atas timnas Indonesia dan Bahrain pada bulan Juni mendatang. Pelatih China, Branko Ivankovic menyadari tidak akan mudah menyelesaikan 2 laga tersisa dengan hasil positif. Namun ia yakin dan percaya skuadnya masih mampu memberikan persaingan. 2 pertandingan berikutnya adalah kuncinya. Berkaca dari laga melawan Australia, kami harus berjuang untuk meraih kemenangan. Itu bukan hasil yang ingin kami lihat, kata Branko Ivankovic. Di sisi lain sudah ada 7 negara memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Iran dan Argentina menjadi 2 tim terbaru yang memastikan tempatnya. Iran memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 usai menahan Uzbekistan 2-2 di lanjutan laga grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil itu membuat timnas Iran mengemas 20 poin. Iran menjadi negara kedua dari Asia yang lolos. Mehdi Taremi dan kawan-kawan mendampingi Jepang, yang menjadi tim pertama lolos dari jalur kualifikasi. Kemudian ada Argentina, yang juga memastikan tempatnya di Piala Dunia 2026. Tim Tango lolos ke putaran final, berkat hasil imbang Bolivia versus Uruguay. Kelolosan Argentina ke Piala Dunia 2026 membuat sudah ada 7 tim yang memastikan berpartisipasi di ajang tersebut tahun depan. Sebelumnya yang sudah memastikan lolos adalah Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Jepang, Selandia Baru, dan Iran. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko lolos dengan status tuan rumah. Jepang dan Iran lolos dari kualifikasi zona Asia, dan Selandia Baru mewakili zona Oseania. Bek sayap timnas Jepang, Yukinari Sugawara senang dengan pencapaian timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, Sugawara menegaskan itu hanya target awal. Tentu saja, pertama kami ingin dapatkan tiket ke Piala Dunia. Kami berhasil dengan baik tapi masa depan kami adalah untuk memenangkan Piala Dunia. Itu hal utama bagi kami, ujarnya di ESPN. Yukinari Sugawara kembali menegaskan timnas Jepang masih belum puas dengan hanya mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Samurai Biru mempunyai target lain, yakni menjadi juara ajang tersebut. Memang timnas Jepang menjadi langganan lolos ke Piala Dunia. Namun, rekor terbaik mereka sejauh ini baru sampai babak 16 besar. Meski sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Jepang tetap harus menyelesaikan seluruh laga di putaran ketiga kualifikasi. Timnas Jepang masih menyisakan 2 laga di ajang itu, yakni bertandang ke markas timnas Australia, pada tanggal 5 Juni tahun 2025 dan menjamu timnas Indonesia 5 hari kemudian,